Halo, apa kabar? Apa kabar? Oke, selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries Couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 30 ya, 30 April 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, komen, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa. Tidak resonate untuk semua Aries. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai clarify medaling angels. Aries couple. Medaling angels, clarify please. Aries couple. Okay. Medaling angels, please clarify. Please clarify. Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Aries. Two of Cups, Eight of Pentacles, Eight of Swords. Okay. Eight of Cups, Ten of Cups, rasa bahagia. Kamu merasa di hati kamu begitu banyak memori, mungkin terekam di alam bawah sadar kamu, bahwa dia sumber kebahagiaan kamu. Oke. Eight of Pentacles, dia ngerasa bahwa Eight of Pentacles, dia ngerasa kayak dia sudah berusaha untuk terus mempertahankan komitmen, but itu seperti menjaring angin. Oke. Seperti sulit untuk bertahan begitu. Seperti kayak mentok begitu. Jadi gimana dong Aries? Bisa jadi karena kalian tidak komunikasi sama sekali. Dan dia mencoba inisiatif dengan sendirinya lagi dan lagi memperjuangkan hubungan kalian. Oke. Atau mungkin kamu hanya dealing dengan seseorang yang memang gak punya waktu untuk kamu. Dia banyak bekerja. Oke. Energi dari Eight of Swords. Hubungannya mungkin masa jeda atau berpisah, atau dia bilang putus, berakhir di sini. Kamu masih terperangkap pada memori manis kebahagiaan bersama dengan dia. Atau hanya dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius. Di sini water sign, earth sign, energy. The star energy, Nine of Pentacles, Five of Swords. Beberapa dealing dengan Aquarius, famous people, or beberapa mungkin dealing dengan, atau mungkin kamu ya, ini bisa vice versa. Yang cantik, ganteng, tampan begitu, body goals di sini. Oke. So, seorang yang hidup dengan harapan di sini, masa depan menjadi sesuatu yang penting. Saya lebih melihat karena kamu merasa bahagia dengan dia, terlalu banyak sweet memory, jadi kamu tidak mau melepaskan dia. Kamu memilih untuk memulihkan hubungan dengan dia, karena ini hubungan
sudah berakhir. Oke, mungkin kamu yang akhiri dengan harapan kamu bisa let go atau move on atau release dengan mudah. Ternyata di sini ada inner conflict, ya. Walau kamu bicara tentang dia hal-hal yang buruk, Five of Swords is about contradictive, inner conflict, argumentasi, broken heart dengan kebenaran yang dia pegang berbenturan dengan apa yang terjadi, ekspektasi yang terlalu sulit untuk termanifest. So, walaupun kamu membicarakan dia dengan keburukan dia, itu seperti terlihat menggambarkan tentang harapan kamu yang masih terlalu kuat untuk bersama dengan dia. You know what, kayak kita jelek-jelekin orang, ternyata kita tuh sebenarnya cinta sama dia. You know, like a famous people have many haters, you know. Itu kayak gitu. Kamu bicarain dia jelek-jelek, tapi sebenarnya kamu bermimpi, berharap untuk punya hubungan yang terpulihkan dengan dia. Energi dari Nine of Pentacles, dia seorang ketika dia tidak bersama dengan kamu, dia menjadi seseorang yang sangat happy di sini. Dan ya, tidak banyak peduli lagi tentang memori-memori yang sudah terjadi antara kamu dan dia. Dia menikmati masa single dia tanpa kamu. No drama, no argumentasi, no complaining. Yes, mungkin dia selama ini merasa bahwa too much complain from you. So, ini yang buat dia ngerasa udah cukup. Dan memang setelah tanpa kamu tidak ada keributan huru-hara atau komplain, sehingga dia happy. See, the star energy, Nine of Pentacles, oh my God, this is about sexy people, sexy person, you know, cantik ya, ganteng, gorgeous ya. Tambah-tambah oke lah dia ya. Oke, mungkin itu juga kamu tahu dia bertambah oke, and bertambah charming, gorgeous di sini. Akhirnya kamu terus ngomongin dia dengan cara yang negatif. Oke, gosip. Hangman, the sun energy. Four of Swords. Semakin bersinar dia, you know. I don't know like dengan siapa kamu berdealing, tapi di sini dia jadi tambah ganteng, cantik loh, say. Happy banget, dan auranya nggak aura-auran lagi, udah terpancar dengan nyata di sini. The sun energy bisa tentang kamu dealing dengan seseorang yang happy, senang bernyanyi, bersuka cita, bergembira di dalam diri dia, sih, sehingga dia bersinar terang sekali di sini. Oke, atau beberapa di antara kalian dealing dengan seseorang, ada anak di antara kalian, atau memang ini Leo energy. Seorang yang begitu bergembira, bersuka cita, bersyukur, menikmati hidupnya, bekerja, menjalani hidup di sini. I don't know like sun energy, you know. Anak-anak itu kalau bahagia nggak butuh barang branded, nggak butuh rumah mewah atau mobil mewah. Anak-anak itu polos, dia gembira ya gembira. Kalau memang dia lagi gembira mau menyanyi ya menyanyi. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu lagi makan, dia bisa aja tiba-tiba dia menyanyi. I love you, you love me. We are happy family. Itu kadang-kadang nyanyi gitu. Jadi polos kayak gitu. Jadi seberat apapun hidup di sini, Eight of Pentacles, itu seperti tidak terasa. Jadi bergembira. Nah, kalau udah bergembira, hatinya gembira, rezekinya pasti mengalir. Okay? The power of happiness. So, energi dari Hangman, sacrifice, suffering di sini. Okay, merasa banyak berkorban, merasa menderita, merana di sini.
Kayak hangman, atau mungkin hubungan yang digantung, atau beberapa stuck dengan dia karena Aries kamu bahagia banget sama dia. Iya, karena orangnya itu nggak neko-neko ya. Innocent people. Kayak gimana ya cara ngegambarinnya? Ya dia terima kamu apa adanya. Dia bisa gembira gitu saat kalian nggak punya duit. Eight of Pentacles ini kerja nggak ada hasilnya. Tapi dia bisa gembira gitu tanpa no complaining. Orangnya tuh ya udah, kalau emang dapatnya segitu dinikmati, disyukuri gitu. Jadi memang hidupnya jadi nggak ribet sih, nggak ribet. Nggak ada obsesi untuk menjadi siapa-siapa agar terlihat oleh orang lain hebat begitu, nggak ada. So kamu merasa merana, apalagi diabaikan di sini. Kamu berusaha denial bahwa hubungan ini sudah berakhir, tapi semakin kamu melihat dia dengan terlihat jelas the sun energy, dia seperti nggak peduli gitu dengan kamu lagi. Kamu ngerasa kayak terabaikan, mungkin nggak peduli lagi dia sepertinya dengan kamu. Atau mungkin kamu ngerasa bahwa hubungan ini sudah berakhir, tapi terlalu cepat dia move on, let go di sini. Oke. Iya sih, apa-apa memang harusnya gembira sih. Hati yang gembira adalah obat untuk sakit, obat untuk rezeki yang seret. Kenapa? Kalau kita gembira, rezekinya mengalir deras. Oke. Semesta itu sudah aturannya gitu. Kita memang dilahirkan untuk bahagia, bersuka cita, bergembira. Jadi apapun yang membuat kita sedih, harusnya kita mampu untuk, atau buat kita merana, harusnya kita bisa lihat bahwa itu kita nggak diciptakan untuk itu gitu. Jadi terus hati bergembira tanpa harus ada alasan. Misalnya, oh gue terima, gue lagi dapat kerjaan baru yang lebih oke. Iya memang harus gembira, tapi bukan berarti harus ada syarat untuk bergembira gitu. Makanya di sini kamu semakin merana, dia semakin terlihat bercahaya di sini, pulih di sini tanpa kamu. Karena kamu tenggelam di masa lalu begitu. Dan sweet memory, Ten of Pentacles di sini. Sementara dia ngerasa bahwa oke, gue harus gembira nih hari ini, apa yang gue hadapin hari ini. Orangnya kayak ya udah, yang hari ini disyukuri, dibuat gembira, dibuat bahagia. See, as simple as that. Oke. Ten of Swords nih, Swords lagi di energi kamu. Too much Swords. Look at this. Eight of Swords, Four of Swords, Ten of Swords. Sacrifice di sini. Suffering, energi Hangman. Betapa menderitanya kamu. But menurut saya kamu menderita karena diri kamu sendiri. You know, kalau kita tinggal di masa lalu, kita akan mikirin kegagalan kita. Harusnya gue nggak begini, harusnya gue nggak begitu, harusnya itu nggak bisa move back lagi gitu, udah berlalu. Yang bisa kamu lakukan ya sekarang gitu loh. Sekarang gue maunya bersyukur, bangun pagi gue mau bernyanyi, gue mau yoga, gue mau senang, gue mau cheerful hati, gue mesti gembira. Gak harus ada syarat gue terima duit, atau gue dapet kerjaan baru, atau hidup gue lagi oke, gue harus gembira tanpa ada syarat. Itu yang harus kamu patenin di hati kamu. Jadi gembira gitu loh. Karena ini kamu kayak this is about Ten of Cups. Ini merananya kamu, sufferingnya kamu. Kamu ngerasa kamu ngelakuin banyak hal, sacrifice, mengorbankan banyak hal, bayar harga untuk bahagia. Tapi dia setelah lepas dari kamu, kok happy-happy aja. Karena kenapa? Dia nggak mikirin ini. Dia nggak mikirin sweet memories. Dia mikirin hidup hari ini, gue syukuri hari ini. You know, Ten of Pentacles, dia kerja nggak ada hasilnya. Tapi dia gembira di sini. Akhirnya, Nine of Pentacles, dia akhirnya stabil lagi secara finansial. Itu hukum alam semesta. Anda mengeluh, Anda bersungut-sungut, Anda merana, Anda tidak bersyukur untuk matahari yang hari ini Anda lihat, nafas yang Anda hirup di pagi hari saat Anda bangun. Oh my God, Anda akan murung hidup Anda. Ya, kalau Anda pernah bahagia, kenapa kebahagiaan itu tidak selalu ada setiap hari? Karena Anda dengan syarat
Gue mau bahagia asal sama dia. Gue mau bahagia asal gue dapat kerjaan di tempat yang oke sesuai impian gue. Gue mau bahagia asal omset gue sekian. Enggak, itu tanpa syarat. Itu dengan syarat. Bahagia itu harus tanpa syarat. Kalau lu bahagia dengan syarat, lu bakalan stres, boy. Girl. See, ini bahagia. Yes. Kalau kamu dulu pernah bahagia, kenapa bahagia bisa pergi dari kamu? Karena kamu pakai syarat untuk bahagia. Bahagia nggak boleh pakai syarat. Begitu juga dengan cinta. Kalau nggak, nih terperangkap. Hubungan berakhir, kecewa berat, berusaha denial bahwa hubungan ini sudah berakhir. Kenapa? Kamu lihat dia happy, semakin bersinar. Harapan kamu yang mengecewakan kamu. See? Harapan kamu ngelihat masa depan itu indah dengan dia kan? Oke, dengan dia. Padahal kita bisa bahagia, indah masa depan kita dengan diri kita sendiri. We are divine creation, Aries. We can create everything in our life. Everything. Sadness, happiness, everything. So please choose happiness for your way on the future. Oke? Okay? Jangan sedih-sedih. Harus gembira. Bangun pagi. Terima kasih penciptaku. Hari ini ada nafas yang baru. Udah mulai dengan bersenyum-senyum di wajah kita. Wajah kita mengekspresikan senyuman, semesta melihatnya. Nanti ditaruhlah damai, sejahtera, sukacita di sana. Karena kita bahagia tanpa syarat. Ya. Berarti kamu belajar dari dia untuk apa? Berbahagia tanpa syarat. Masa depan kebahagiaan tanpa syarat. Apa yang dilakukan hari ini, lakukan dengan gembira. So energi dari Ace of Pentacles, the Lovers, the Lovers. Energi dari Nine of Wands di sini, Gemini, energi komitmen. Oke, ini sudah kelebihan 1 ya. Oke, Ace of Pentacles seperti dia merasa bahagia, ada awal baru di sini, mungkin komitmen baru atau cinta baru, bisa juga ini job ya. Pentacles ini lebih banyak ke pekerjaan atau modal awal, bisnis di sini, entrepreneur di sini. See, dia fokus dengan koin-koin dia, money-nya dia. See, the Lovers energy, nggak ada komunikasi, terakhir komunikasi ribut-ribut di sini, you know. So apa coba? Bicara dari hati ke hati, tapi akhirnya saling menyakiti. Tapi kamu kangen sama dia. Kamu sesali kenapa ini semua terjadi. Karena kamu mencintai dia. Kenapa komunikasinya bisa chaos? Kamu takut kehilangan dia di sini karena kamu ngerasa you do anything. You know what? Kalau kita ngelakuin sesuatu di masa lalu pada seseorang, ya ini ingat baik-baik, Aries. Kamu udah ngelakuin sesuatu pada seseorang, tapi kebaikan kamu tuh nggak dibalas sama orang itu. Ini bukan hanya untuk Aries, buat semua. Jangan takut gitu loh. Keadilan itu dari semesta itu luas maknanya gitu. Kalau kita keadilan bumi ini sesuai dengan aturan, tapi kalau pencipta itu keadilan itu luas maknanya. Kalau kamu nggak menuai apa yang kamu tabur di kehidupan masa lalu, di masa kamu pernah menabur, di masa depan ada seseorang mungkin yang akan memberikan, atau semesta akan memberikannya kembali padamu tepat pada waktunya. Jadi kita tuh hidup nggak ada yang dirampas dari hidup kita kalau memang itu milik kita. Itu ada kembali dengan sendirinya dan bisa lebih berlimpah gitu. Mudah-mudahan itu karma baik. Kalau karma buruk ya beri sabarmu. Oke, ada Gemini, Aquarius, Leo. Energi yang kuat di energi kamu. Clarify. Crosswatchers, Aries. Oke. 19 menit ya gue ngomong gitu doang. Crosswatchers, Aries. Kita kebut aja. Crosswatchers, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Crosswatchers, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Crosswatchers, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you.
King of Cups, Four of Cups, oke. Seven of Pentacles, Pisces, Cancer, Scorpio, seorang yang punya rasa yang kuat di sini, feeling, oke. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, but ada juga beberapa yang dealing dengan seseorang yang punya big ego with dramatic. King of Drama, gampang tersinggung, senggol dikit nangis, senggol dikit sedih gitu. Oke, atau hanya dealing dengan water sign, Four of Cups, kamu terlihat sangat stuck di sini. Energi dari Seven of Pentacles. Dia merasa bahwa dia sudah melakukan segala cara, so apa yang dia rasain, kamu rasain. So mungkin ini complaining di sini tentang kalian berdua saling mengungkapkan bahwa kalian sudah saling berkorban satu dengan yang lain, tapi satu dengan yang lain tidak menghargai pengorbanan itu. Jadi dia merasa kamu tidak memahami dia, tidak menghargai dia. Kamu merasa dia tidak menghargai kamu, tidak memahami kamu. Seperti semua yang sudah ditabur terbuang percuma di sini. Queen of Wands, Queen of Swords, Ten of Wands. Queen of Wands tentang new beginning, new era. I get my freedom, independent di sini. Atau dealing dengan fire sign di sini. Queen of Swords di sini seperti kamu menebas hubungan di sini. Oke, kamu merasa kebenaranmu adalah segala-galanya. Kamu tegakkan prinsip keadilan, kebenaran yang sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, sesuai dengan standar kamu. And then kamu menebas hubungan karena kamu melihat dia berbuat begitu banyak drama. And Ten of Wands di sini terlalu sulit untuk bertahan di koneksi ini. Dia ngerasa udah kelelahan untuk manifest hubungan kalian agar bertahan di sini. Oke, bottom of the deck, King of Pentacles. See, King of Pentacles. So dia fokus desire dia fokus pada koin-koin, kemakmurannya dia di sini. Kamu dealing dengan seorang yang mungkin punya bisnis atau seorang yang ada di top management, seorang yang mengimbangi rasa dan material things di sini. See, bisa kamu dealing dengan seorang famous people, seorang yang punya rasa begitu, untuk rasa itu akhirnya jadi peluang dia untuk berbisnis di sini, menjual karyanya di sini. Ya bisa pelukis, bisa penyanyi, atau seseorang yang ya dalam karya seni begitu. Seseorang yang menggunakan rasa dan dari passion rasanya, dia desire-nya, dia bisa menghasilkan koin-koin. Queen of Pentacles, oke. Sama dua orang yang bekerja keras untuk koin-koin di sini. But kamu stuck tentang komitmen, kamu berharap dia mau memberikan komitmen itu sama kamu. Dia juga berharap bisa memberi komitmen sama kamu, but dia merasa bahwa kalian udah nggak cocok lagi. King of Cups, Queen of Pentacles di sini. Sorry, Queen of Wands di sini. Bisa tentang dia sudah punya komitmen, bisa tentang ini poligami, poliandri. Karena di sini too much queen, so too much king di sini, so mungkin salah satu punya pasangan lebih dari satu, satu dua tiga, you know. Ada juga yang mungkin fourth ya, kamu punya pasangan, dia punya pasangan, dan kalian gak bisa bersama di sini, oke. But saya melihat di sini, Aries, kamu menunggu komitmen dari dia, but mungkin ketahuan sama pasangannya, kemudian ditebas hubungannya, kamu dibiarkan menjadi single kembali di sini. Mungkin kamu berharap untuk pulih di sini, but I don't know, like, you know what about the risks. Kita buat sesuatu ada resikonya atau karmanya. Jadi hati-hati untuk bertindak. Kalau dealing dengan pasangan orang, itu ribet urusannya. Ribet. Cari deh yang single, ribet. Gak usah sama yang single, gak usah sama yang punya pasangan, yang single parent saja ribet. Kalau mau yang sama single aja ribet, apalagi yang single parents atau yang punya pasangan. Sih, nggak tahu ya. Kalau saya pikirnya gini, gue mau bahagia, nggak mau bikin masalah gitu. Kalau ada masalah, itu pusing gitu, nggak mau. Kalau dengan single atau yang ribet gitu, yang nggak dewasa, udah males, mending temenan aja gitu, nggak nyambung gitu.
Nah, kamu juga harus kayak gitu. Ketika kamu menempatkan prinsip kamu, seharusnya kamu mikirnya gitu. Kalau kamu memang menegakkan prinsip kamu, ya prinsip kamu itu yang menseleksi gitu. Siapa yang harus dealing dengan kamu. Kalau udah banyak drama-drama, aduh pusing banget gitu. Overthinking, aduh males banget gue gitu. Nah, kalau gitu harusnya gitu supaya hidup kamu nggak ribet gitu. Kalau saya pribadi begitu, nggak mau. Oh ya udah nggak cocok nih kayaknya udah selesai gitu. Dulu saya kayak gitu. Gampang banget untuk selesai karena nggak mau pusing gitu. Udahlah hidup gue udah ribet, jangan lagi kalau nggak punya dealing dengan orang yang nggak punya kesadaran bakalan tambah ribet gitu. Karena nggak semua orang mau berubah dan kita nggak maksa orang lain untuk berubah. Gak bisa juga merubah orang itu, oke? Jadi kalau udah susah, nggak klik, nggak nyambung, ribut mulu, selesai, gitu. Lebih nyaman. Tuh source di sini, dia blokir kamu. Oke, dia blokir kamu, situasi tidak ada yang berubah, kalian semua stuck. Dia stuck, kamu stuck, pasangan dia stuck di sini. But this is a bad news for you karena ya pasangannya dia mungkin minta mengakhiri hubungan dia dengan kamu. Beberapa bisa vice versa ya di sini. Kayak atau dealing dengan single parents yang masa lalunya masih terus-menerus mengikuti dia. Librans di sini Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, but tidak ada lagi komunikasi di antara kamu dan dia karena dia sudah blokir kamu. Nine of Wands di sini, oke, dia ngerasa bahwa lebih baik dia sendiri, sudah banyak hal yang dia tabur di koneksi dia dengan kamu. Seven of Pentacles, Nine of Wands, I do anything but this is my life's choice. So dia memilih dirinya sendiri, tidak memilih kamu atau pasangannya. Knight of Cups, Three of Cups di sini. Seperti kamu mencoba untuk terkoneksi dengan dia lagi. Di sini ada pertemuan, but the Tower moment, mungkin dia sudah berubah, dia lebih bersikap dingin dengan kamu. Karena di sini mungkin bertemu tidak sendiri, bersama-sama, tripartite relation. Bisa kamu bertemu dengan dia dan pasangannya dan juga kamu. See, kalian bertiga bertemu di sini. Oh my God, so dangerous. Guys. Oke. Jadi hidup sudah penuh masalah, jangan nambah-nambahin masalah. Carilah yang punya kesadaran. Oke? Yang single aja belum tentu mulus. Mulus dalam arti apa? Jalannya. Orang itu lama single, kenapa? Oh, dia sangat punya prinsip. Dia punya high standar, high value. Jangan salah, orang yang single lama itu malah lebih punya high value dan lebih sulit, lebih picky. Oke. So, kita lihat apa yang dilakukan crosswatchers kamu ya, Aries. Clarify action effort crosswatchers Aries on the future. Oke, clarify my darling angels action effort crosswatchers Aries on the future. Ada pertemuan, tapi this is about the Tower moment, the universe jadi wasit di antara kalian bertiga. I don't know, like, oke, Hangman di sini. Begini ya, Hangman di sini. So this is about sacrifice, suffering. Kamu ngerasa banyak berkorban, hubungan masih digantung, dan di sini merana, menderita. Four of Swords di sini seperti apa? Hubungan dia gantung, dia abaikan kamu di sini. Mungkin kamu mendapatkan pengabaian. Eight of Wands di sini. Situasi yang tiba-tiba terjadi, the Tower moment, Eight of Wands, meledak di sini, the strength energy. Oke, hubungan kalian ketahuan sepertinya sama pasangannya. Kalau yang dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan. Kalau kamu dealing dengan seseorang yang single parents atau single, saya melihat di sini kamu akhirnya tahu kebenaran bahwa dia nggak sendiri. Kebenarannya terungkap dengan tiba-tiba seperti kesambar petir di sini. The Tower moment, the universe membuka semua hal yang tadinya kamu tahu jadi kamu, yang tadinya kamu nggak tahu jadi tahu di sini. Itu Cups di sini, dia tinggalkan kamu, dia biarkan hubungan menggantung tanpa kepastian. Ten of Swords di sini.
Ya, dia mengabaikan semuanya. Dia tahu dia buat kamu kecewa, dia mengkhianati kamu di sini dengan harapan palsu, broken promise. See, Nine of Wands di sini. See, too much thinking, too much action. Oke. Queen of Wands, dia tetap ingin bebas merdeka. So, kamu terjebak di sini. See, kalau seseorang itu mengkhianati kamu, menyakiti kamu, effortless, ngapain kamu pikirin, Aries? Mendingan pikiran kamu mikirin sesuatu yang produktif, yang menghasilkan duit. Daripada kamu mikirin dia, gak ada hasilnya. Yang ada kamu semakin tahu bahwa, oh dia ngasih aku broken promise. Sayangi waktumu. Mendingan kamu stop, oke dia broken promise sama gue, dia penipu, oke. Gue mesti lebih selektif lagi, naikin lagi standar gue. Gitu harusnya. Oke, gak usah lama-lama terjebak. Sayangi waktumu. Oke, be nice with yourself. Oke, be kind with yourself. Saran untuk Aries, clarify Madaling Angels, Aries couple. Saran untuk Aries couple. Oke, Aries couple. Gosip, oke, I see. Gosip. Yang ngomongin kamu 1001 macam manusia. It's not good. Oh my God. Oh, vanity. Bicara tentang kesombonganmu, bicara tentang keburukanmu. But ada benarnya, vanity di sini tentang kesombongan diri. Merasa diri lebih layak dari orang lain. So, mulai untuk kembali memulihkan dirimu, mulai untuk memperbaiki apa yang harus kamu benahi. Terutama tentang kesombongan diri. I don't know, like mungkin pride kamu yang berlebihan over feeling di sini. Clarify. Angel Love for Aries couple. Aries couple. Aries, oke. Oh yeah, heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other, heart-to-heart conversation. Bicara dari hati ke hati, dia ngerasa dia sudah bicara sama kamu. Dari hati ke hati, tapi kayak kamu punya kebenaran sendiri, kamu mencari pembenaran di sini. Sih saling menyalahkan, playing victim. Bottom of the deck, soulmate. Yes, this is your soulmate. Yes, this is your soulmate. Ya, soulmate tidak guarantee untuk kamu dan dia bisa sukses hubungannya. But you know what? The energy kamu 888, a numbers, angel numeric about a future with a success di sini. So, masa depan yang sukses. Aries ada di depan sana. Kalau kamu gagal sekarang, bukan berarti di masa depan kamu gagal. So, percaya mengimani bahwa kamu akan ketemu dengan seseorang yang mencintaimu dan memperlakukanmu dengan baik dan penuh respect. Jadi, bersikap baik pada diri sendiri, respect dengan diri sendiri. Itu yang harus kamu lakukan. Oke? Saran lagi untuk Aries couple. Saran lagi untuk Aries couple. Aries, bisa vice versa, Bisa vice versa. Okay. Oh, the person with self-sabotage, prophetic consciousness. Dia ngerasa kamu terlalu banyak mengatur dia, memenjarakan dia, protektif ya, posesif berlebihan di sini. Seperti terpenjara dengan kamu. Kamu tidak membuat dia punya pilihan. Maksudnya gini, bukan pilihan orang lain gitu. Pasangan itu juga perlu diberi kebebasan untuk speak up what they feeling, they want, they desire. But seperti kamu nih, oke, kamu seperti otoriter begitu. Gak mau, harus jalanin apa yang kamu mau begitu. Okay, bottom of the deck. The Hawk Prince, Spirit Communication, paying attention. Caramu bicara, perhatikan caramu bicara. Itu yang membuat situasi jadi chaos. So, perbaiki komunikasimu.
Vice versa. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.